Kisah Kisah Marsad bin Marsad. Pada masa jahiliyah terdapat kebiasaan buruk masyarakat Quraisy kala itu, yaitu zina. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Marsad bin Abi Marsad al-Ghanam pernah jatuh dalam kubangan tersebut. Ia lakukan sebelum memeluk Islam. Setelah cahaya Islam memasuki relung hatinya, Marsad kemudian meninggalkan kekasihnya bernama Anak, hingga Marsad ikut berhijrah ke Yastrib, sekarang Madinah. Saat berkumpul dengan para sahabat di Yastrib, Marsad mengutarakan kegelisahannya karena saudara-saudara mereka kaum muslimin yang tertinggal di Mekah disiksa kaum kafir Quraisy. Kemudian Marsad bergerilya seorang diri membebaskan kaum muslimin, hingga Marsad berhasil satu persatu kaum muslimin yang ditawan maupun disiksa kaum kafir Quraisy. Anak yang ditinggalkan begitu saja oleh Marsad tentu saja tidak terima dan berencana akan melakukan tipu daya bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Apa yang dilakukan Marsad telah membuat kaum muslimin dan para sahabat kagum. Salah satunya Asim yang mau ikut bergabung dengan Marsad untuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan dan disiksa di Mekah. Bagi Marsad, perjuangannya dalam membebaskan kaum muslimin sebagai penebus dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Saat Marsad di Yastrib atau Madinah, ia dipersaudarakan dengan Ubadah bin As-Samit. Ubadah begitu khawatir dengan perjalanan Marsad ke Mekah untuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan maupun disiksa di Mekah. Saat Marsad mengendap-endap memasuki Mekah, Anak mengetahui karena dia hafal dengan bayangan Marsad. Lalu ia menegurnya dan mengajaknya kembali merajut kasih yang terputus. Marsad menolaknya seraya mendoakan Anak supaya mendapat hidayah. Karena ajakannya ditolak, Anak tersinggung, lalu ia kemudian berteriak-teriak memanggil orang-orang kafir Quraisy tentang keberadaan Marsad. Tentu saja Marsad segera melompat dan melarikan diri agar terhindar dari orang-orang kafir Quraisy. 8 orang pemuda kafir Quraisy terkuat dan terpilih segera melakukan pengejaran terhadap Marsad. Mereka pun mencari dan menyisir Marsad ke segala penjuru Mekah, hingga mereka berhasil sampai di mana Marsad bersembunyi di sebuah gua kecil.
Marstat dengan cekatan segera berlari dan berlindung di balik batu-batu di kawasan yang sudah ia pahami seluk-beluknya, hingga Marstat berhasil bersembunyi dalam gua kecil di situ. Berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Marstat berhasil lolos serta tidak terlihat oleh 8 pemuda Quraisy yang mengejarnya. Marstat berpikir, seandainya ia langsung balik ke Yastrib atau Madinah, maka para pengejarnya dengan mudah menangkapnya. Akan tetapi, jika ia tetap di situ gua sampai siang, maka kaum kafir Quraisy pasti akan melihatnya untuk mengelabui para pengejarnya. Maka Marstat justru berlari ke arah Mekah yang pasti tak terpikirkan oleh kaum kafir Quraisy. Strategi Marstat ini berhasil mengecah para pengejarnya. Bahkan ia berhasil membebaskan salah satu kaum muslimin yang ditawan dan disiksa di Mekah. Dengan susah payah dan penuh keberanian, Marstat akhirnya berhasil memanggul tawanan tersebut hingga keluar dari Mekah. Tawanan tersebut tidak bisa berjalan akibat penganiayaan yang ia terima dari kaum kafir Quraisy. Saat bercengkrama dengan Ubadah dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, Marstat mencurahkan isi hatinya yang berkeinginan untuk menikah. Tentu saja Ubadah dan para sahabat yang hadir di situ ikut gembira mendengarnya, dan Ubadah bermaksud mencarikan jodoh untuk saudara tersebut. Marstat menyela pembicaraan saudaranya tersebut dan mengatakan bahwa ia Marstat punya calon sendiri. Semua yang hadir tercekat dan tersenyum kecut mendengarnya. Raut wajah kurang berkenan terlihat jelas dengan pilihan Marstat tersebut, karena Ubadah dan para sahabatnya sudah mengetahui sepak terjang anak selama ini berperilaku kurang baik atau perempuan penghibur. Ubadah dan para sahabatnya menyarankan agar Marstat menanyakan persoalan tersebut langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lain tempat, Mekah, anak pun tidak bisa melupakan Marstat. Anak begitu mencintai Marstat, tapi di lain pihak ia tidak mau menjadi seorang Muslim. Karena pada saat itu awal perkembangan Islam, kaum muslimin kebanyakan kaum papa dan budak yang identik dengan kekurangan, kelemahan, serta kemiskinan. Sedangkan anak telah menjadi hamba dunia dan tertipu gemerlapnya dunia dengan segala pernak-perniknya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah harta dunia dan kemewahan. Anak tentunya tidak mau hidup dengan Marstat dengan segala kemiskinan dan kekurangan serta resiko kematian yang selalu menghantuinya. Di kemudian hari, Ubadah dan para sahabatnya menanyakan apakah Marstat telah bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahannya. Marstat katakan, sudah, tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak berkata apapun. Ubadah dan para sahabatnya mengatakan itu pertanda bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setuju
karena Baginda melihat wajah Marstat yang berbunga setiap menyebut kekasihnya anak, hingga Baginda tidak mau melarangnya secara terus terang. Saat dalam kebimbangan tersebut datanglah Bilal bin Rabah membawa berita bahwa Baginda Rasulullah SAW memanggil Marstat dengan senang hati. Marstat memenuhi panggilan dari Baginda Rasulullah SAW. Ajani yang kihu illa janiyatan au musyrika wajiniyatu la yankihuha illa jani au musyriku wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik, demikian pula wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. An-Nur ayat 3. Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai Marstat, lelaki pezina tidaklah menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Demikian pula perempuan pezina tidak dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Oleh karena itu, jangan kamu nikahi dia." Setelah turun ayat tersebut, Bilal bin Rabah dan para sahabat Rasulullah SAW menghibur Marstat. Marstat pun dengan lapang dada dan berbesar hati menerimanya. Akhir kisah Marstat ini adalah perjalanan bersama kedua sahabatnya, yaitu Khalid dan Asim bin Thabit. Kisah ini berawal sebelum peperangan Badar. Baginda Rasulullah SAW berdiskusi dengan para sahabat tentang strategi dan cara terbaik menyusun rencana berperang. Dari beberapa pendapat para sahabat, pendapat Asim bin Thabit yang mendapat pujian dan strateginya terpilih sebagai tata cara berperang yang baik. Di lain tempat, anak berpapasan dengan Sarah yang berjalan menuju rumah Sulafah binti Sa'ad yang sedang meratapi kematian ketiga anaknya, Musafi, Kilab, dan Julas, serta suaminya, Talha. Mereka tewas dalam peperangan di Bukit Uhud. Sarah berharap mendapatkan sedikit harta dengan ikut meratapi kematian sang tuan rumah. Sulafah binti Sa'ad bersumpah akan memberikan seluruh hartanya bagi siapa saja yang bisa mendatangkan kepada Asim bin Thabit di hadapannya. Begitu dendamnya Sulafah binti Sa'ad sampai-sampai ia akan meminum arak dengan kepala Asim bin Thabit sebagai gelasnya. Anak menanyakan kepada Sulafah binti Sa'ad apakah hanya Asim bin Thabit saja yang terlibat dalam tewasnya anaknya dan suaminya. Sulafah binti Sa'ad telah memastikan bahwa Asim bin Thabit lah yang menjadi aktor yang menyebabkan anak dan suaminya tewas terbunuh, karena saat salah satu anaknya Julas meregang nyawa, Julas sempat menyebutkan Asim bin Thabit yang menyebabkan semuanya. Saat Marstat
Asim dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercengkrama. Tiba-tiba Bilal bin Rabah datang dengan membawa berita bahwa ada wakil dari dua kabilah Azal dan kabilah Quraish. Kedatangan dua wakil tersebut meminta kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengirimkan para sahabatnya guna mengajarkan kepada mereka tentang Islam dan akhlak mulia. Maka baginda Rasulullah SAW mengutus 6 orang sahabat, di antaranya Khalid, Marsad, begitu juga dengan Asim bin Thabit yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan rombongan tersebut. Awalnya Asim bin Thabit sempat ragu akan tugas tersebut, namun dengan lapang dada akhirnya Asim bin Thabit mau menerima tugas tersebut. Saat Asim bin Thabit dan para sahabatnya sampai di kawasan yang bernama Ar-Roji, tiba-tiba mereka dihujani anak panah oleh kaum kafir Quraisy dan beberapa kabilah yang berkhianat. Mereka berhasil mengepung dan mengurung rombongan Asim. Kecil kemungkinan rombongan Asim bin Thabit bisa meloloskan diri. Para pengepung menawarkan kepada Asim agar menyerah dan akan diberikan jaminan keamanan. Rombongan Asim bersilang pendapat mengenai tawaran tersebut. Akan tetapi, bagi Asim bin Thabit tidak ada kompromi atau berunding dengan kaum musyrikin. Asim bin Thabit memilih mengangkat senjata sampai menang atau mati syahid. Sedangkan sahabat lainnya memilih berunding dan bernegosiasi dengan kabilah Huzail. Maka pecahlah pertempuran tidak seimbang antara Marsad, Khalid, dan Asim dengan peralatan seadanya melawan gabungan kaum kafir Quraisy dan beberapa kabilah yang berkhianat kepada Rasulullah SAW. Pada suatu kesempatan Asim bin Thabit terkena anak panah tepat di dadanya hingga ia syahid. Begitu juga dengan Marsad dan Khalid, juga terluka parah karena pertempuran tidak seimbang, baik dari segi jumlah maupun peralatannya. Sarah berlari tergopoh-gopoh menuju rumah Sulafa binti Sa'ad demi memberi kabar akan kematian Asim bin Thabit. Sulafa binti Sa'ad tetap menginginkan kepala Asim bin Thabit. Sarah pun menawarkan jasanya dengan mengubah beberapa orang untuk membawakan kepala Asim bin Thabit kepada Sulafa binti Sa'ad dengan imbalan uang dan hadiah besar. Saat Marsad dan Khalid bersembunyi, Marsad memperhatikan jenazah Asim bin Thabit tergeletak begitu saja. Marsad bermaksud menyelamatkan sang syuhada, tapi Khalid melarangnya karena mereka sedang terluka parah dan Khalid sempat mendengar doa Asim bin Thabit saat ruhnya akan terlepas dari raganya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang kafir tidak bisa menyentuh jasadnya. Benar saja, tak lama kemudian terdengar derap langkah kaki kuda mendekat. Pasukan kuda tersebut orang-orang suruhan Sarah untuk mengambil jasad sang syuhada Asim bin Thabit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar dan mengabulkan permintaan Asim tersebut, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan salah satu bala tentaranya berupa lebah yang sangat banyak. Lebah tersebut tiba-tiba datang dan menyelimuti jasad sang syuhada serta menyerang para penunggang kuda suruhan Sarah, hingga akhirnya mereka lari tunggang langgang serta mengurungkan niatnya membawa jasad Asim bin Thabit.
Tentu saja Sulafah binti Sa'ad murka dan marah besar kepada Sarah karena kegagalannya membawa Asim bin Sabit kepada hadapannya. Sarah tidak menyerah untuk membawa jasad Asim bin Sabit ke hadapan Sulafah binti Sa'ad demi mendapatkan uang dan harta yang melimpah yang dijanjikan oleh Sulafah binti Sa'ad kepadanya. Ketika siang berganti malam, Sarah kembali menyuruh orang-orang bayarannya agar kembali mengambil jasad Asim bin Sabit. Sarah berharap lebah-lebah itu sudah pergi seiring datangnya malam. Marsad kembali mengkhawatirkan jasad Asim bin Sabit tergeletak begitu saja. Di lain pihak, ia dan Khalid terluka parah hingga tak bisa berbuat banyak. Tapi Khalid menguatkan Marsad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaganya. Benar saja, tak lama berselang terdengar kembali derap langkah kuda mendekat yang bermaksud membawa jasad sang syuhada. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah mendengar doa Asim bin Sabit. Tiba-tiba petir menggelegar bersahut-sahutan diiringi hujan sangat deras dan yang menghalangi pergerakan penunggang kuda tersebut. Hujan yang menakjubkan dan sangat jarang terjadi menyebabkan banjir. Banjir tersebut membawa serta menyelamatkan sang syahid dari kejahatan Sulafah binti Sa'ad dan orang-orang kafir Quraisy yang akan berbuat tak sepantasnya. Mereka akan merusak dan mengolok-olok jasad Asim bin Sabit.